Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Bapak dan Ibu Saudara berada. Bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami begitu banyak kebaikan dan penyertaan Tuhan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu mari bersama-sama malam hari ini saya mengajak setiap kita datang menghampiri tahta Tuhan dengan hati yang bersyukur. Sebab Tuhan itu baik. Amin. Mari bersama-sama malam hari ini kita satu dalam doa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk semua apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami mau siapkan setiap hati kami Tuhan datang memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya malam hari ini kami terima sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Apapun yang kami hadapi dan kami lewati, kami percaya Tuhan menyertai setiap langkah hidup kami sampai hari ini. Sebab itu sama-sama malam hari ini Tuhan, ini setiap nyanyian kami mau naikkan di hadapan Tuhan. Kami rindu bahwa setiap persembahan kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian kami bagimu Tuhan. Kami meninggikan Engkau sampai selama-lamanya. Kami menyembah Engkau karena begitu besar dan begitu baiknya Tuhan atas hidup kami. Sebab itu sama-sama kami mau setiap hati kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, kami datang menyembah, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Segalanya lebih dalam kami menyembah. Amin. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya kami tinggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, ini pujian kami malam hari ini. Lebih dalam Tuhan. Menyembah Di dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan. segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau yang layak, lebih dalam, Engkau layak Tuhan. menyembah Haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari lebih sungguh naikkan pujian ini, nyatakan ku tinggikan Engkau Tuhan selamanya. Sebab Engkau yang pegang setiap hidup kami sampai hari ini Tuhan. Sebab itu Kau layak terima pujian. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan sampai selama-lamanya.
lebih dalam kami menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami datang menyembah, bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Layak Engkau, segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Bersama-sama naikkan pujian-Mu lebih lagi bagi Tuhan. Angkat hatimu, naikkan pujian yang terbaik bagi Allah yang kudus. Bersama naikkan pujian, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi melebihi segalanya. segalanya, Terima kasih Tuhan. lebih dalam Kami datang menyembah. menyembah Amin. dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Ku tinggikan Engkau Tuhan selamanya. melebihi Amin. segalanya, lebih dalam Ku menyembah. menyembah Terima kasih Tuhan. dalam roh Dan dan kebenaran selamanya. Sekali lagi bersama naikkan pujian hatimu. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, sampai selama-lamanya. lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi Amin. segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, Sampai selama-lamanya Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Tuhan. Yesus. Selama-lamanya kami menaikkan pujian dan penghormatan kami bagi-Mu Tuhan. Oh, ini pernyataan kami hanya bagi-Mu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa Syarat takkan goyah. takkan goyah, Amin. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan-Mu. senangkan hati. Mari dengan sungguh bersama katakan, Ku tetapkan hatiku untuk percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami saat tanpa ini Tuhan. syarat, Dalam keadaan apapun kami mau nyatakan bahwa kami tetap meletakkan setiap pengharapan dan kepercayaan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Yesus.
senangkan Haleluya. hatimu. Dengan sungguh mari nyatakan, Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, tanpa syarat, takkan goyah. takkan goyah. Amin. Ku nyatakan imanku untuk setia, Senangkanmu, senangkan hatimu. ku tetapkan hatiku, ku tetapkan hatiku untuk Percaya tanpa syarat, tanpa syarat, takkan goyah, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkanmu, senangkan hatimu. melewati setiap perkara lepas perkara dalam hidup kami yang kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan di keadaan yang tidak menyenangkan sekalipun Tuhan, kami mau tetap berkata kami percaya penuh di dalam nama-Mu Tuhan. Ya, sebab kami tahu bahwa Engkau selalu merancangkan apa yang terbaik bagi hidup kami, dan jangan damai sejahtera bagi setiap jalan-jalan hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami tetap berpegang teguh di dalam nama-Mu. Sebab itu dengan hati yang percaya kami mau nyatakan, ku tetapkan hatiku untuk Percaya tanpa syarat. tanpa syarat, Kami katakan takkan goyah. amin. Ku nyatakan imanku untuk setia, Ini pernyataan kami Tuhan. menangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku Ku tetapkan hatiku yang kami untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Biar kami terus bawa penyembahan kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami, sebab Engkaulah Tuhan kami, sahabat, Bapa kami, Juru Selamat kami. Kau yang selalu ada di dalam hidup kami. Yes, Jesus, Jesus. Terima kasih, terima kasih. Mari lebih dalam lagi bawa penyembahan kita. Ku bawa hatiku menyembahmu, menyembahmu, Yesus Kaulah, Yesus Kau Raja. Ku angkat hatiku, kami mau sembah Engkau, menyembahmu, Yesus Kau kemuliaanku. Mari bawa hati kita. Ku bawa, yes, kami sembah Engkau Tuhan malam hari ini, menyembah. Yes, Jesus, Your presence, Lord. Yes. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Allah kami. Yes, kami bawa hati kami Tuhan. Yes, menyembah Yesus Kau kemuliaan. Amin. Mari bawa lebih lagi penyembahan. Ku bawa, yes, sembah Dia, sembah Dia. Jesus, Jesus, Yesus
Ya, Engkau yang bertahta Tuhan atas pujian penyembahan kami. Ku angkat hatiku Menyembah Yes, Yesus, Kau kemuliaanku. Bawa hatiku, Ku bawa hatiku menyembahmu Tuhan. Yesus, Engkaulah Raja. Yesus Kau Raja. Ku bawa hatiku menyembahmu. Yesus, Kau kemuliaan. Mari lebih lagi. Ku bawa hatiku menyembahmu. Yesus, Kaulah. Yesus, Engkau Raja. Ku angkat hatiku menyembahmu Tuhan. Yesus, Kau kemuliaan. Ku bawa hatiku menyembahmu. Mari sembah Dia dengan segenap hati kita. Mari datang. Ya, Yesus, Engkau Raja kami. Mari nyatakan. Yesus, menyembah. Yesus, Kau kemuliaan. Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami datang menyembah-Mu. Oh, dengan segenap kekuatan kami datang menyembah. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Yesus, ku bawa hatiku. Mari bawa hati kita sama Tuhan malam ini. Mari sembah Dia. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja kami. Mari angkat hati kita. Sembah Dia. Yesus, Kau kemuliaanku. Ku bawa hatiku menyembah-Mu. Yesus, Kaulah Tuhan. Kaulah Raja. Mengangkat hatiku menyembah Yesus, Kau kemuliaan. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita. Ku bawa hatiku menyembah. Rasakan kasih-Nya mengalir. Yesus, Kau Raja. Ku angkat hatiku menyembah-Mu. Yesus, Kau kemuliaanku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan, Engkau yang sudah menyertai kami. Bahkan pagi ini Tuhan, hamba-Mu boleh bangun dengan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bahkan jemaat-Mu malam ini juga mereka sudah menjalani segala aktivitas mereka. Dan biarlah malam ini kami boleh beristirahat. Sebelum kami tidur, kami mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom saudara, kita bersyukur
kita boleh berjumpa di Mesbah Doa. Saya masih ada di Amerika, saudara ya, dan beberapa hari lagi akan kembali ke Indonesia. Biarlah Tuhan menyertai kita saling mendoakan. Baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Saudara jangan lupa tanggal 4 April ya, kita akan ulang tahun Mesbah Doa di Citycon. Ya, biarlah kita boleh bersama-sama beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan karena Mesbah Doa sudah ya tidak terasa 4 tahun. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie. Saya itu bernasar, jika Tuhan menjawab doa saya maka saya akan bersaksi di Mesbah Doa. Nama saya Astrid, saya dari Kalimantan Barat. Pertama saya mendengar Mesbah Doa itu sejak tahun 2019 ya, mendengar khotbah Ibu ya. 2019 saya sudah mendengar khotbah Ibu dari teman saya yang beragama lain justru ya. Dia meninggal karena kecelakaan. Dan dari teman saya yang tentang khotbah Ibu dari teman Ibu yang beragama lain dan dibawa ke surga rohnya dan bertemu Tuhan. Ya, itu pertama kali saya mendengar khotbah Ibu. Jadi ya, saat itu saya merasa suka sekali mendengar. Dalam hati saya berpikir saya suka dengar pendeta ini. Saya akan cari khotbahnya yang lain. Kemudian saya menemukan channel Ibu. Saya ini berprofesi sebagai bidan di desa Ibu. Saya belum PNS, masih honorer Pemda. Saya juga melayani di kampung saya, membantu pelayanan seorang gembala di sebuah gereja. Dalam kehidupan sehari-hari ketika saya mengobati pasien, jika ada suara Roh Kudus yang suruh saya untuk berdoa bagi pasien itu, maka saya akan doakan. Puji Tuhan, ternyata memang benar. Ya, pasien itu kadang tidak hanya sakit tubuh tetapi sakit jiwa. Sakit jiwa pun saya doakan. Tahun 2023 saya mengikuti tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dengan formasi D4 kebidanan, karena saya adalah D4 bidan pendidik. Kemudian saya menjalani tes. Puji Tuhan saya dinyatakan lulus pada bulan Desember 2023. Dan pada tahun ini saya mendapat pengumuman bahwa kami yang sudah melamar di formasi D4 kebidanan dengan profesi sebagai bidan pendidik tidak diakomodir oleh Kemenkes, sehingga kelulusan kami terancam dibatalkan. Lalu kami tergabung dalam grup bidan pendidik yang bernasib sama. Ternyata jumlah kami di seluruh Indonesia ada 500 orang lebih. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain berdoa kepada Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus berkuasa mengubah bahkan kutuk menjadi berkat. Amin. Kemudian saya dan teman-teman dari kabupaten saya yang bernasib sama ada 4 orang. Kami juga tidak berpangku tangan saja, karena iman tanpa perbuatan itu mati. Kami berusaha untuk menggerakkan pemerintah daerah untuk menolong kami, dan kami pergi ke kantor BKPSDM untuk meminta pertolongan. Kemudian kami juga pergi menyampaikan aspirasi ke DPRD daerah kami, dan kami juga pergi menemui Pak Bupati kami. Perjuangan yang kami lakukan adalah terus berdoa. Kemudian di pusat Ikatan Bidan Indonesia dengan gigihnya memperjuangkan kami karena kami tahu bahwa perkara kami ini bisa diperjuangkan. Hari-hari yang kami lalui begitu terasa mencekam karena semua orang sudah tahu kami lulus. Tetapi kami terancam dibatalkan, bahkan kami sudah melakukan syukuran, Bu. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ketua Bidan Indonesia memperjuangkan kami dan bertemu stakeholder yang terlibat.
Kemudian mereka memberikan kami solusi untuk mengikuti tes ulang tahun ini. Solusi ini tidak memihak kepada kami. Akhirnya kami hanya bisa menangis. Saya terus berdoa dan berdoa ya untuk mendukung perjuangan ketua bidan kami. Sampai akhirnya beliau bisa menembus kepala staf presiden untuk berdiskusi, lalu perkara kami dibahas. Dan hari ini kami mendapat solusi bahwa SK dan nomor induk pegawai kami akan segera terbit. Puji Tuhan, Bu. Kalau bukan Tuhan ya tidak mungkin. Puji Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Dan sebelum saya melihat jawaban Tuhan ini, saya terus bersaksi melalui ibadah-ibadah bahwa Tuhan Yesus pasti pegang kendali dan menolong saya. Saya berani menyatakan dengan meneteskan air mata saya. Saya bilang, Tuhan tolong saya atau tidak tolong, maka Dia tetap Tuhan yang saya sembah dan saya tinggikan. Puji Tuhan, ya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Demikian kesaksian saya, Bu. Semoga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, amin, amin. Puji Tuhan ya. Saudara, kita percaya bahwa itulah tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan bekerja, maka semuanya dapat terlaksanakan. Ya, seperti kesaksian hari ini kita tahu dan kita melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pegang kendali dan Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia berharap kepada Dia. Dan apapun ya yang dilakukan manusia, kalau itu tanpa campur tangan Tuhan maka tidak mungkin, saudara ya. Kita tahu dan percaya bahwa semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berharap ya, karena kalau Tuhan yang bekerja maka ya itulah saudara ya, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita ya bayangkan, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Baik saudara ya, kita akan sama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah baca 2 Tawarik 19. Yosafat menyuruh semua hakim-hakimnya, para pejabat yang ada di bawahnya, untuk mereka harus bekerja sesuai dengan ketetapan Tuhan, setia, tulus hati, dan dengan takut akan Tuhan. Itu pesannya Yosafat kepada semua para pejabatnya. Sekarang kita akan lanjutkan ya. 2 Tawarik pasal 20, kemenangan atas Moab dan Amon. Akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan ke Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Gezezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara, ya, kalau kita melihat di sini, seorang raja mendengar kabar bahwa ada satu pasukan yang sangat besar sedang datang untuk menyerang dia. Ya. Dan mereka berkata sekarang mereka sudah di Hazezon Tamar, di En-Gedi, itu sudah dekat. Kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh seorang raja, yaitu Yosafat. Saudara, di benak kita bahkan semua orang, ketika raja mendengar akan ada serbuan yang besar, maka selayaknya atau seyogyanya, seharusnya seorang raja itu melakukan apa? Siapkan pasukan
ayo kita berperang ya. Bangun kubu pertahanan. Harusnya begitu. Tapi Alkitab mencatat ketika Yosafat mendengar kabar bahwa ada satu pasukan besar yang sedang maju untuk melawan Yehuda, memang Alkitab dikatakan di sana apa? Yosafat menjadi takut. Sebagai manusia biasa, ya pasti saudara, karena pasukan ini besar sekali jumlahnya dan melebihi kekuatannya. Dan dia menjadi takut. Rasa takut itu adalah sesuatu yang manusiawi, tapi jangan biarkan rasa takut menguasai kita, saudara. Ya, jangan sampai rasa takut menguasai kita sehingga menentukan arah ya langkah dan keputusan kita. Ketika Yosafat menjadi takut, dia mengambil keputusan untuk apa? Mencari Tuhan. Saudara, waktu kita takut, waktu kita gentar, ya, apa yang kita putuskan dari hidup kita? Apakah kita mencari pertolongan manusia, atau apakah kita ya mengambil tindakan-tindakan yang mengandalkan kekuatan sendiri? Tapi ayat ini berkata dengan jelas, ketika Yosafat mendengar kabar dari telinganya, lalu menjadi takut. Kabar itu masuk ke jiwanya, perasaannya dipengaruhi, dia menjadi takut. Tetapi respon Yosafat itu tepat, dikatakan dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ada banyak hal yang menakutkan kita hari-hari ini. Ya, keadaan kita, masalah kita, pekerjaan kita, ya bahkan ya situasi ke depan seringkali bisa membuat kita menjadi takut. Tapi hari ini tentukan bagaimana kita akan berespon. Mari pilihlah untuk mencari Tuhan di tengah ketakutan kita. Ya, sebab hanya Tuhan yang sanggup menolong. Bahkan ketika dia memutuskan mencari Tuhan, dia menyerukan ke seluruh Yehuda untuk ayo berpuasa. Loh, ini orang mau berperang loh Pak. Ini adalah laskar yang besar yang menuju ke sini. Kenapa malah kita disuruh puasa? Ya, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat 5, lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika engkau Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu, ya mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Saudara, perhatikan. Apa yang diucapkan oleh Yosafat ini adalah perkataan Salomo ketika dia membangun bait Allah itu dan sudah jadi.
Dan Salomo berkata, biarlah ketika umatmu datang di rumah ini, waktu mereka menghadapi masalah, tekanan, kesengsaraan, dan mereka berseru kepada namamu, biarlah namamu menolong mereka. Itu yang diucapkan oleh Yosafat di dalam rumah Tuhan. Mereka mengambil satu keputusan untuk mencari Tuhan. Mereka datang mengakui di hadapan Tuhan bahwa kami tidak punya kekuatan apa-apa. Kami tidak dapat melakukan apa-apa kecuali Tuhanlah yang menolong kami. Saudara, kita ini semua tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Karena itu saudara, respon kita ketika menghadapi masalah itu yang Tuhan lihat. Bagaimana kita mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saya percaya saudara, kita semua pasti punya pergumulan hari ini. Tapi jangan biarkan rasa takut, khawatir, cemas itu menguasai kita. Putuskan hari ini, aku mau mencari Tuhan. Aku mau berpuasa untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan hal itu, maka Alkitab berkata, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Kita akan lanjutkan besok. Mari kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami mendengar firman Tuhan. Engkau Tuhan yang turut bekerja melakukan segala perkara. Kami mendengar kesaksian malam ini dari seorang ibu bidan. Engkau Tuhan yang berperkara. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Engkau turun tangan, maka semuanya akan terselesaikan. Kami mengucap syukur lewat firman malam ini. Kami belajar bagaimana seorang raja yang terus mengandalkan Tuhan. Dia mencari Tuhan ketika ada tantangan yang besar di depannya. Dia menyerukan untuk berpuasa. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Bapa. Kami mau mengandalkan Engkau dalam setiap masalah persoalan kami. Mungkin saat ini ada jemaat-Mu yang sedang ketakutan. Entah itu menghadapi masa depan, ketakutan akan apapun. Biar kami belajar menyerahkan rasa takut kami kepada Tuhan. Dan Engkau sendiri akan berperkara melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kami. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-Mu Mesbah Doa, mereka yang sedang terbaring sakit, biar kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Mereka yang sedang adalah masalah yang berat, hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Juga hamba berdoa bagi mereka yang rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup. Mereka ingin menjual aset, Tuhan juga turut bekerja. Ketika kami sungguh-sungguh berharap mengandalkan Tuhan, maka Engkau tidak berdiam diri Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga, rumah tangga. Suami dipulihkan, istri dipulihkan, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan. Maka keluarga kami akan menjadi keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan terus bagi bangsa kami. Jauhkan dari segala pemberontakan, mara bahaya, tekanan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang pegang kendali. Indonesia boleh semakin maju. Biarlah Tuhan, Indonesia boleh menjadi negara yang terus hidup takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa dalam kepemerintahan, mulai dari presiden, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Biar semua hidup takut akan Tuhan. Biar terjadi pertobatan di Indonesia. Orang-orang bertobat, berbalik dari dosa, kembali kepada Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke. Kami juga berdoa untuk semua bangsa-bangsa di 5 benua. Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Terjadi pertobatan, kembali kepada Tuhan. Kami percaya hanya hidup di dalam perkenanan-Mu. Itulah yang membuat hidup kami berbahagia. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku selamanya.
cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selama